Tahukah kalian kenapa perut ibu yang sedang hamil semakin hari semakin membesar? Dan juga kenapa pada anak laki-laki bisa tumbuh jakun? Yuk kita pelajari bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, semoga selalu dalam lindungan Allah, selalu sehat dan semangat ya. Nah, untuk kali ini kita akan belajar materi IPA tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang pertama, pertumbuhan. Apa sih yang dimaksud dengan pertumbuhan? Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran dan jumlah sel di dalam tubuh. Misalnya berat tubuh kita saat usia balita berbeda dengan saat masa remaja. Jadi dalam proses pertumbuhan itu bisa kita lihat dengan mata kita nggih. Selain bertambahnya berat badan juga bisa bertambahnya tinggi badan. Jadi itu adalah salah satu contoh dari pertumbuhan. Kemudian yang kedua adalah perkembangan. Perkembangan adalah proses pendewasaan atau pematangan organ-organ tubuh manusia. Misalnya bertambah atau berubah fungsinya organ tubuh manusia. Nah, jadi tadi kalau pertumbuhan itu bisa kita ukur. Jadi beratnya berapa, tingginya berapa, itu bisa kita ukur. Nah, berbeda dengan perkembangan. Perkembangan ini tidak bisa kita lihat dengan mata biasa. Nah, contohnya ketika kita TK, kita belum bisa atau belum kuat mengangkat 1 galon air minum. Tetapi sekarang kita sudah mampu mengangkat 1 galon air minum. Itu adalah contoh dari bertambahnya atau berubahnya fungsi dari organ tubuh kita. Jadi, perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan itu, kalau pertumbuhan bisa kita ukur, kalau perkembangan tidak bisa nggih. Nah, kemudian pertumbuhan dan perkembangan pada manusia ini dibedakan menjadi 2 tahap. Yang pertama, tahap sebelum lahir. Kemudian yang kedua, tahap sesudah lahir. Yang pertama, tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia sebelum lahir. Perkembangan manusia diawali, perkembangbiakan pada manusia diawali dengan proses pembuahan atau fertilisasi antara sel telur dan sel sperma. Nah, sel telur yang telah dibuahi oleh sperma akan membentuk zigot. Jadi, sel telur yang dibuahi oleh sel sperma akan membentuk zigot. Nah, kemudian zigot ini akan tumbuh dan berkembang di dalam rahim atau uterus dan berkembang menjadi embrio. Nah, pada waktu embrio berkembang, rahim juga ikut membesar. Itulah sebabnya kenapa perut ibu yang sedang hamil tampak semakin hari semakin besar, karena tadi embrionya juga ikut berkembang. Nah, hal ini juga disebabkan karena di dalam rahim terdapat cairan ketuban. Nah, cairan ketuban itu apa sih, Us? Cairan ketuban itu adalah cairan yang berfungsi untuk melindungi embrio dari goncangan di dalam perut ibu. Jadi, di dalam perut ibu yang sedang hamil, selain ada embrio, juga ada cairan ketuban. Nah, kemudian embrio ini nantinya akan terus tumbuh dan berkembang menjadi janin. Setelah usia janin mencapai kurang lebih sekitar 9 bulan, maka lahirlah bayi tersebut. Nah, jadi tahap perkembangan manusia itu diawali dari proses fertilisasi atau pembuahan antara sel telur dan sel sperma yang kemudian membentuk zigot. Zigot akan berkembang menjadi embrio, kemudian embrio berkembang menjadi janin, dan setelah sekitar 9 bulan janin akan dilahirkan. Itu adalah tahap perkembangbiakan manusia sebelum dilahirkan. Kemudian yang kedua, tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia setelah lahir. Perkembangan setelah lahir itu dibedakan menjadi 5 tahap ya, yaitu masa bayi, masa anak-anak, masa remaja, masa dewasa, dan masa lanjut usia. Yang pertama yaitu masa bayi. Nah, masa bayi ini dimulai sejak manusia lahir hingga usia kurang lebih 2 tahun. Dari masa awal kelahiran sampai berusia 1 tahun, bayi mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Pada usia 3 bulan, bayi sudah bisa membalikkan tubuhnya. Kemudian pada usia 6 bulan, bayi sudah dapat duduk.
Lalu usia 8 sampai 10 bulan bayi sudah dapat merangkak dan menegakkan diri. Kemudian pada usia 12 hingga 18 bulan bayi sudah belajar berjalan sendiri tanpa dibantu. Nah, ini perkembangan antara bayi yang satu dengan yang lain itu berbeda-beda ya. Itu disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya faktor makanan dan lain-lain. Nah, masa berikutnya adalah masa anak-anak. Setelah usia 2 hingga 5 tahun disebut sebagai masa kanak-kanak atau balita. Pada masa ini anak sudah bisa berbicara dan mengenal lingkungannya. Kemudian setelah usia 5 tahun anak sudah mampu bersosialisasi dan mulai sekolah. Bisa ikut PAUD atau usia sekolah TK. Masa ini merupakan masa anak-anak, yaitu masa anak yang mengalami perkembangan yang luar biasa. Anak dapat berbicara dan komunikasi dengan sesamanya. Kerja otaknya semakin baik sehingga anak mulai dapat berpikir dan bersikap. Kemudian masa berikutnya adalah masa remaja. Setelah mengalami masa anak-anak, manusia akan mengalami masa remaja. Masa remaja dialami manusia ketika berusia belasan tahun. Nah, pada masa peralihan dari anak-anak menuju remaja, manusia mengalami yang namanya pubertas. Pubertas itu adalah pertumbuhan dan perkembangan organ reproduksi atau alat perkembangbiakan. Nah, pada anak perempuan biasanya pubertas berlangsung antara usia 9 hingga 13 tahun. Pada masa tersebut, anak perempuan mengalami perubahan fisik dan psikologis yang berkaitan dengan organ-organ reproduksinya. Kemudian, pada anak laki-laki, pubertas berlangsung antara usia 10 hingga 14 tahun. Pada masa itu, juga anak laki-laki mengalami perubahan fisik dan psikologis. Nah, kemudian setelah akhir remaja, manusia akan mengalami masa dewasa. Nah, pada masa ini pertumbuhan manusia sudah mencapai puncaknya. Pada manusia dewasa, kerja otak berfungsi sangat baik sehingga dapat memutuskan dan melaksanakan pilihan terbaik dalam hidupnya. Jadi sudah mampu berpikir secara matang, sudah mulai berkeluarga dan memiliki keturunan. Nah, setelah itu manusia akan memasuki masa lanjut usia. Masa lanjut usia ini ditandai ketika manusia sudah melewati usia lebih dari 50 tahun. Pada masa ini merupakan masa akhir perkembangan dari manusia. Pada masa lanjut usia inilah kemampuan organ-organ tubuh mulai mengalami penurunan. Kemudian gerak juga mulai lemah dan juga lebih mudah lelah. Pada masa ini wanita akan mengalami yang namanya menopause atau berhenti menstruasi dan sudah tidak dapat melahirkan. Orang yang berusia lanjut perlu mendapatkan istirahat yang cukup untuk menjaga kondisi tubuh karena mudah diserang penyakit, rentan terhadap penyakit. Nah, itu tadi adalah masa pertumbuhan dan perkembangan manusia setelah lahir ya, yaitu ada 5 tahap. Yang pertama masa bayi, kemudian masa anak-anak, masa remaja, dan juga masa dewasa serta masa lanjut usia. Nah, kemudian tadi pada masa peralihan antara masa anak-anak menuju ke remaja itu ada yang dinamakan masa pubertas ya. Pubertas tadi ditandai dengan apa? Dengan kematangan organ reproduksi. Perempuan ditandai dengan menstruasi dan laki-laki ditandai dengan mimpi basah. Nah, biasanya masa pubertas perempuan lebih cepat daripada laki-laki. Tadi dilihat ya, masa pubertas anak perempuan itu dari usia 9 sampai 13 tahun. Kalau anak laki-laki itu biasanya pada usia 10 hingga 14 tahun. Kemudian pubertas itu terjadi karena adanya perubahan hormon di dalam tubuh manusia sendiri. Karena manusia tadi mengalami perkembangan ya. Jadi pubertas tadi terjadi karena adanya perubahan hormon. Nah, lalu pubertas itu bisa mengakibatkan apa saja? Pubertas bisa mengakibatkan perubahan hormon yang dapat mengakibatkan emosi tidak stabil dan cepat tersinggung. Kemudian menyebabkan ketertarikan dengan lawan jenis dan juga pertumbuhan dan perkembangan pesat secara fisik.
Yang pertama, ciri pubertas pada perempuan. Ciri-ciri pubertas pada anak perempuan bisa ditinjau dari ciri kelamin primer dan juga ciri kelamin sekunder ya. Jadi dari ciri kelamin primer ini ditandai dengan adanya produksi sel telur atau ovum. Nah, apabila sel telur ini tidak dibuahi, maka sel telur ini akan luruh bersama dengan dinding rahim. Itu yang dimaksud dengan menstruasi. Jadi menstruasi itu adalah peristiwa luruhnya sel telur dan juga dinding rahim. Nah, kemudian apabila sel telur ini dibuahi oleh sel sperma, maka akan tumbuh menjadi zigot, lalu berkembang menjadi janin yang tertanam di dalam rahim. Jadi ingat ya, kalau kelamin primer terjadi produksi ovum atau sel telur. Apabila sel telur ini tidak dibuahi, maka akan meluruh menjadi menstruasi. Tetapi jika dibuahi, maka akan terjadi proses kehamilan. Nah, kemudian ciri kelamin sekunder pada perempuan itu ditandai dengan adanya pinggul yang membesar, kemudian tumbuh dan membesarnya payudara, kemudian tumbuh rambut di sekitar kemaluan, produksi kelenjar minyak yang berlebihan yang menyebabkan kulit lebih berminyak. Itu adalah ciri kelamin sekunder pada perempuan yang sudah mengalami pubertas. Kemudian ciri pubertas pada anak laki-laki itu juga dibedakan menjadi dua ya. Yang pertama dari ciri kelamin primer, kemudian juga ada dari ciri kelamin sekunder. Dari ciri kelamin primer ditandai oleh produksi sel sperma yang dapat dikeluarkan melalui mimpi basah. Kemudian untuk ciri kelamin sekundernya yaitu adanya tumbuhnya kumis, tumbuhnya janggut, tumbuhnya jakun, kemudian otot-otot mulai membesar dan juga dada menjadi lebih besar atau bidang. Itu adalah ciri pubertas pada anak laki-laki. Kemudian bagaimana cara menjaga kesehatan remaja perempuan pada masa pubertas? Yaitu dengan mandi, menggosok gigi, mencuci muka, dan mencuci rambut secara teratur. Kemudian menggunakan pakaian yang terbuat dari bahan yang menyerap keringat. Kemudian untuk remaja laki-laki juga sama, menjaga kebersihan dengan mandi dan menggosok gigi, kemudian menggunakan pakaian yang menyerap keringat dan juga disesuaikan dengan aktivitas. Nah, cukup sekian ya materi untuk kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.